Pada video kali ini, kami akan kembali membahas hal lain seputar dunia baku hantam. Namun bukan Tokyo Revengers, melainkan sebuah franchise baku hantam legendaris yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu kehadirannya dan juga kelanjutannya, yaitu movie dari franchise High and Low. Oh iya, sebelum mulai, Oji-san mau disclaimer dulu ya, bahwa semua informasi yang ada di video ini bersumber langsung dari akun Twitter dan juga akun YouTube official High and Low, di mana pada hari Kamis kemarin, mereka telah memposting dan juga mengupload trailer atau teaser terbaru dari movie kedua mereka, dengan judul resmi yaitu High and Low The World's X-Cross. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teaser terbaru tersebut. Di antaranya adalah, Bang, Lau kemana kok nggak kelihatan? Bang, yang baju merah SMA mana? Bang, lawan SMA Oya sekarang siapa? Dan tentunya masih banyak lagi pertanyaan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang muncul pada trailer terbaru itu. So, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua informasi terbaru dari movie High and Low, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang sinopsis dari film terbaru ini. Intinya, film High and Low X-Cross akan menceritakan mengenai konflik besar antara 5 sekolah, yaitu SMA Oyakoko, SMA Hosen, STM Senomon, STM Kamasaka, dan juga STM Ehara. Dari kelima sekolah ini pun nantinya akan terpecah atau terbagi ke dalam dua aliansi besar yang akan berseteru, di mana tim pertama berisikan gabungan antara SMA Oya dan juga SMA Hosen. Sedangkan tim kedua merupakan gabungan 3 STM teknik terkuat di kota Chikuni, atau kota yang dilindungi oleh SWORD, yaitu Senomon, Kamakasa, dan juga Ewara. Oh iya, pada movie ini sayangnya Sachio tidak masuk ke dalam jajaran aktor yang terlibat karena masalah kesehatannya di dunia nyata. Oleh karena itu, gelar pemimpin tertinggi dari SMA Hosen kali ini akan turun dan dipegang oleh orang nomor 2 di Hosen, yaitu Odajima Yuken. Namun terlepas semua hal tersebut, yang akan menjadi puncak konflik utama di film ini adalah perseteruan antara STM Senomon dengan SMA Oya. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang menjadi pemicu konflik besar kali ini? Tentu saja untuk mengetahui jawaban pastinya, yuk mari kita sama-sama breakdown satu persatu isi trailernya. Pertama, trailer ini dibuka dengan sebuah adegan yang sangat tidak asing, yaitu dimunculkannya kembali penampilan terbaru dari sekolah SMA terkuat yang ada di kota ini. Siapa lagi kalau bukan SMA Oyakoko. Kedua, scene langsung berpindah kepada Fujio dan juga murid dari SMA Oya lainnya, seperti Ken Nakajima, Yasushi, Lord Baginda Jamuo, Yosuke Todoroki, dan juga sang rival abadi dari Fujio, yaitu Motoaki. Menarik banget ya, padahal pada movie sebelumnya, Motoaki diperkenalkan sebagai salah satu tokoh antagonis yang tanpa ragu akan menyakiti atau melukai semua orang-orang yang dekat dengan Fujio, dengan tujuan untuk menarik perhatian dari Fujio supaya mau melakukan duel 1 lawan 1 melawannya. Dengan bergabungnya Motoaki ke dalam fraksi Fujio pada film ini, tentu saja hal itu akan membuat jalannya pertempuran besar nanti menjadi semakin menarik. Karena seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa Motoaki merupakan salah satu karakter paling kejam dan juga paling brutal yang ada di dalam sekolah SMA Oyakoko. Oh iya, adakah yang bisa tebak apa yang aneh dari potongan gambar ini? Yap, benar banget. Kemana perginya Tsukasa? Padahal dia adalah sahabat dan orang yang selalu mendukung Fujio. Kemanapun Fujio pergi, pasti Tsukasa akan selalu mendampinginya. Namun kali ini Tsukasa dan anggota fraksinya seperti Shibamen dan Suji malah dihilangkan. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang ketiga. Pada beberapa panel selanjutnya, kita juga diperlihatkan penampilan dari Fujio yang akhirnya sudah tiba di salah satu sekolah lawannya dan sudah mulai bertarung. Kemudian langsung disambung dengan dimunculkannya tokoh villain atau tokoh antagonis utama dalam movie crossover kedua ini. Banyak banget yang berasumsi bahwa dia ini adalah Lau, karena memang pada trailernya dijelaskan bahwa karakter ini adalah berandalan paling kuat dari seluruh tokoh antagonis yang akan dimunculkan nanti. Namun sayangnya kita harus kecewa, karena seragam berwarna merah ini bukanlah seragam milik Suzuran, dan logo di belakang ini bukanlah logo dari Suzuran juga. Nama karakter ini adalah Ryo Suzaki, sang murid terkuat dan paling disegani dari STM Senomon. Kemudian kita masuk ke breakdown yang keempat. Pada penghujung trailer singkat ini,
Kita pun akhirnya diperlihatkan beberapa scene epic yang merupakan awal dan juga puncak dari seluruh tragedi besar yang terjadi pada movie kedua ini. Di mana pada scene ini diperlihatkan dengan jelas bahwa Tsukasa Takagi akhirnya berhasil dikalahkan oleh salah satu pentolan STM Senomon, yaitu Ryo Suzaki. Di panel selanjutnya terlihat juga Tsukasa yang sedang ditawan dan juga diinterogasi oleh pemimpin terkejam dan terburuk dari STM Senomon, yaitu Kohei Amagi. Nah, berdasarkan kedua panel tersebut, maka bisa kita simpulkan ya, bahwa pemicu konflik besar antara SMA Oya dan STM Senomon adalah akibat kekalahan dari Tsukasa. Ada dua kemungkinan kenapa SMA Oya pergi menyerang STM Senomon pada panel ini. Pertama, karena mereka ingin membalas kekalahan dari Tsukasa. Dan kedua, karena ingin menyelamatkan atau membebaskan Tsukasa yang sedang diculik. Ya, apapun itu, yang jelas pada trailer pertama ini kita diperlihatkan seberapa kuat musuh utama dalam movie kedua ini. Di mana pada panel ini nampak Ryo Suzaki yang berhasil membuat Fujio terpental sangat jauh sekali, hanya dengan menggunakan satu kali tendangan saja. Tentu saja hal ini mengingatkan kita kembali kepada kekuatan dan juga kemampuan dari sang petarung legendaris yang ada di dalam geng Suzuran, yaitu Takiya Genji. Bahkan dalam salah satu potongan trailernya, terlihat juga Ryo Suzaki yang secara sekilas penampilannya benar-benar dibuat mirip dengan Takiya Genji. Entah ini hanya kebetulan atau memang sudah direncanakan. Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kelima. Pada akhir trailer singkat ini kita pun kembali dikejutkan dengan sebuah scene yang sangat dinantikan. Di mana pada momen ini terlihat dengan jelas kemunculan dari salah satu murid SMA paling kuat penguasa dunia berandalan di seluruh Jepang, yaitu SMA Suzuran. Ya, walaupun belum jelas siapakah yang datang seorang diri menggunakan alma mater atau jaket milik Suzuran ini. Apakah dia adalah Lao, sang berandalan terkuat penguasa sekolah Suzuran, atau malah karakter baru lainnya lagi? Yang jelas dari panel ini bisa kita tarik dua hipotesa lagi. Pertama, mungkinkah orang yang datang seorang diri menggunakan alma mater Suzuran ini adalah orang yang akan menghentikan perang besar antara SMA Oya melawan STM Senomon? Kedua, mungkinkah Suzuran hanya dimunculkan sebagai cameo saja dengan tujuan menjual hype menggunakan nama besar Suzuran? Ya, apapun itu, yang jelas dalam sinopsisnya sama sekali tidak disebutkan mengenai apa keterlibatan SMA Suzuran dalam movie kedua ini. Tapi jika Oji-san boleh berpendapat, menurut kami karakter ini adalah benar sang raja penguasa Suzuran, yaitu Lao, karena dia nampak hanya datang seorang diri. Nah, sesuai sekali bukan dengan karakteristik dari seorang lone wolf Suzuran di era baru ini. Lagi pula kenapa harus menurunkan semua geng atau fraksi yang ada di Suzuran, jika hanya dengan satu orang Lao saja mampu menghentikan perang antara 5 geng sekaligus? Karena memang faktanya semua lone wolf di sekolah Suzuran itu sangatlah luar biasa kuat. Kekuatan mereka juga bukan lagi berada di level kota kecil, tapi bahkan sampai di level nasional atau di seluruh Jepang. Pokoknya ingat saja momen kehancuran organisasi Yakuza terkuat di Jepang, yaitu Manji Empire. Menarik banget bukan? Kesimpulannya, movie High and Low crossover kedua ini akan berfokus kepada konflik antara SMA Oya yang saat ini dipimpin oleh fraksi Fujio dan Tsukasa melawan aliansi STM Senomon yang dipimpin oleh seorang berandalan brutal dan kejam, yaitu Kohei Amagi, dan berandalan terkuat yaitu Ryo Suzaki. Dengan didampingi dua eksekutif lainnya. Yang sebelah kiri adalah Kaktus dan yang sebelah kanan adalah Sudanuma. Selain semua informasi tersebut sebenarnya banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai movie kedua dari crossover antara High and Low dan juga Crow the Wars. Oleh karena itu, jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini, kalian bisa bantu like dan komen video ini ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam baku hantam.